Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Bapak berada. Perkenalkan kami kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Rais Fazal Mantazaka, kemudian Wahyu, Zaki, Denny, Merlin, Khairunisa, Sarah, Amisasya, dan Gisa. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Evaluasi Pengaruh Metode Pembelajaran Daring terhadap Kualitas Pemahaman Materi Mahasiswa yang telah kami kumpulkan ke Jurnal Pendidikan Indonesia. Berikut merupakan anggota kelompok kami, dan berikut adalah isi dari video kami. Oke, berikutnya saya Zaki akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 menyebabkan perubahan dalam berbagai kegiatan menjadi daring, termasuk kegiatan pembelajaran. Pembelajaran secara daring tersebut memiliki berbagai kekurangan cukup krusial seperti keterbatasan interaksi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas sumber daya manusia, tepatnya mahasiswa sebagai pelajar. Lebih lanjut, pembelajaran daring tersebut juga memiliki dampak pada keadaan fisik, mental, serta sosial dari para mahasiswa. Berdasarkan permasalahan ini, penulis melakukan penilaian sederhana untuk mencari solusi terhadap dampak dari pembelajaran daring. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring melalui video terhadap kualitas pengetahuan mahasiswa ITB? 2. Bagaimana pengaruh kegiatan praktikum yang dilaksanakan secara daring melalui video terhadap kualitas lab skill mahasiswa ITB? 3. Bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran secara daring untuk mempertahankan kualitas ilmu pengetahuan yang diberikan? Selanjutnya, tujuan dari penilaian kami adalah yang pertama, mengidentifikasi pengaruh perkuliahan daring terhadap kualitas pengetahuan ITB, lalu mengidentifikasi pengaruh kegiatan praktikum daring terhadap kualitas pengetahuan mahasiswa ITB, dan yang terakhir merumuskan cara belajar secara daring yang optimal untuk mempertahankan kualitas ilmu pengetahuan mahasiswa ITB. Baik, saya Wahyu akan menjelaskan tentang metode penelitian. Terdapat beberapa poin penting dari metode penelitian dari penelitian sederhana ini. Yang pertama, pengambilan data tidak dibatasi oleh jurusan atau bidang keilmuan tertentu, yang artinya seluruh mahasiswa ITB dipertimbangkan untuk masuk ke dalam analisis data. Yang kedua, pengambilan data menggunakan platform Google Form. Dan yang ketiga, teknik analisis data dilakukan dengan cara melakukan visualisasi data dari hasil grafik dan analisis tambahan secara manual pada jawaban berupa isian singkat. Selanjutnya, pada hasilan pembahasan, berdasarkan penyebaran Google Form yang telah dilakukan, didapatkan jumlah responden sebanyak 51 orang yang mewakilkan suara dari masing-masing fakultas, seperti Fakultas FIITB, FMIPA, FTI, FTMD, FTTM, FTSL, SBM, SF, STEI, SITHS, dan STAR. Akan tetapi, sayangnya tidak ada perwakilan responden dari Fakultas SAPPK dan FSRD. Jumlah responden ini terdiri atas berbagai macam mahasiswa dari masing-masing fakultas. Berikut merupakan persentase jumlah responden dari berbagai fakultas di ITB dan jumlah responden dari berbagai jurusan di ITB. Berdasarkan hasil survei terkait pengaruh perkuliahan daring terhadap pemahaman materi mahasiswa, menunjukkan sebagian besar responden terpengaruh oleh metode perkuliahan daring dalam memahami materi perkuliahan, yang ditunjukkan dengan sebanyak 90,2% responden memilih ya. Namun, pengaruh akan perkuliahan daring terhadap pemahaman materi perkuliahan berbeda-beda pada setiap mahasiswa, karena tingkat kemampuan pemahaman pada setiap individu berbeda-beda. Terdapat sekitar 49% responden merasa cukup baik dalam memahami materi perkuliahan selama daring, yang berarti responden kami cukup mampu mengikuti perkuliahan daring dengan baik. Menurutnya, pemahaman mahasiswa akan materi perkuliahan ketika daring disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala selama perkuliahan daring. Ketiadaan interaksi langsung baik antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dan mahasiswa menjadi faktor kendala terbesar yang dialami oleh lebih dari 50% dari total responden. Faktor kendala tersebut telah membatasi ruang diskusi dan mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa akan materi perkuliahan yang diajarkan. Selanjutnya, pada grafik di sebelah kiri dapat kita lihat pengaruh praktikum daring terhadap tingkat kualitas pemahaman mahasiswa. Sebanyak 46% responden memberikan angka 3 dari skala 5, 28% memberikan angka 2, dan 14% memberikan angka 1. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak puas dengan pemahaman praktikumnya. Hanya sebagian kecil saja yang merasa puas dengan pemahaman praktikumnya, yaitu 10% responden memberikan angka 4 dan 2% memberikan angka 5. Ini terjadi karena beberapa kejadian yang ditemukan pada praktikum daring, seperti ketiduran saat praktikum, mencontek jawaban peserta lain, terputus sinyal saat praktikum, tidak adanya interaksi langsung, dan hal-hal lainnya yang hanya terjadi pada praktikum daring. Berdasarkan grafik, diperoleh 60,8% melakukan pembelajaran secara mandiri pada rentang 1-2 jam per hari. Sementara itu, waktu yang disarankan adalah sekitar 2-3 jam sehari, sehingga durasi waktu pembelajaran mahasiswa pada kondisi daring belum cukup optimal.
Kemudian, terdapat berbagai macam referensi yang bervariasi tergantung dari gaya belajar mahasiswa itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh jumlah responden terbanyak melakukan pembelajaran pada malam hari karena minimnya distraksi. Kemudian, didapatkan jawaban responden yang sangat bervariasi dalam mengembalikan mood belajar, yaitu tidur, bermain game, dan menonton film. Dalam memahami materi perkuliahan, terdapat strategi belajar yang dilakukan oleh mahasiswa ITB. Mereka yang memiliki pengalaman belajar yang baik, meskipun dengan metode daring, adalah mereka yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dapat dihadapi. Hal ini berkorelasi erat dengan tingkat efektivitas dari strategi belajar yang digunakan, yang dapat dilihat pada grafik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari data, dapat disimpulkan yang pertama yaitu pembelajaran daring membuat kualitas pemahaman mahasiswa menurun. Hal ini dapat terjadi karena lambatnya akses informasi pembelajaran dan mahasiswa jarang berinteraksi dengan dosen, sehingga menimbulkan sifat malas dan menurunnya kualitas belajar. Yang kedua, jenis pelaksanaan praktikum online sangat mempengaruhi pada tingkat keterampilan dan pemahaman mahasiswa. Yang ketiga, untuk mendapat pengalaman belajar yang positif, pada metode pembelajaran daring hendaknya kita belajar secara aktif dan teratur seperti contoh, membuat jadwal belajar, membuat catatan kuliah, dan belajar dengan teman. Yang kedua yaitu saran. Saran yang pertama, sebelum perkuliahan, alangkah baiknya untuk belajar terlebih dahulu. Yang kedua, dalam perkuliahan hendaknya berinteraksi agar bisa lebih mudah dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, selama perkuliahan diharapkan dari kampus menyediakan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir, pada saat praktikum hendaknya mempersiapkan semuanya sebelum praktikum dimulai. Sekian paparan dari kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan atas kekurangan dan kesalahan kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.